eyes in the sky. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga kabar teman-teman hari ini baik-baik saja. Oke, di sini sesuai kesepakatan kita akan praktikum online. Di sini saya akan membantu teman-teman dalam praktikum yang pertama, yaitu penentuan rapat massa benda teratur. Sebelum itu izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Kisha Sapari. Di praktikum penentuan rapat massa benda teratur ini, teman-teman akan mendapat tujuan praktikum. Tujuan praktikum yang pertama yaitu memahami penggunaan alat ukur mekanik seperti jangka sorong, mikrometer skrup, dan timbangan laboratorium. Yang kedua adalah mengenal besaran ketelitian pengukuran dari alat-alat tersebut. Jadi teman-teman bisa mengenal besaran ketelitian dari jangka sorong berapa, mikrometer skrup berapa, dan timbangan laboratorium. Yang ketiga adalah teman-teman dapat menghitung nilai ketidakpastian di akhir percobaan. Itu. Sedangkan yang keempat, mengenal bagian alat yang dijadikan acuan sebagai skala utama dan skala nonius. Di sini karena kita pakai jangka sorong dan mikrometer skrup, jadi teman-teman akan mengetahui skala utama jangka sorong yang mana, skala nonius jangka sorong yang mana, skala utama mikrometer skrup yang mana, dan skala nonius mikrometer skrup yang mana. Untuk selanjutnya, alat bahan, prosedur percobaan, dan selebihnya, semoga teman-teman have fun dengan praktikum yang pertama. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Nah, teman-teman, tadi kan alat dan bahannya sudah. Sekarang kita masuk ke prosedur pekerjaan. Yang pertama yang akan kita ukur dengan menggunakan jangka sorong adalah balok. Di mana di sini saya sudah kasih tanda dari A ke B adalah panjang balok, C ke D adalah lebar balok, dan E ke F adalah tinggi balok. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mengukur silinder tabung dengan menggunakan jangka sorong juga, teman-teman. Di sini kita akan mengukur diameter dalam silinder yang di dalam ini dan diameter luar serta tinggi dari tabung silinder. Yang ketiga, kita akan mengukur bola-bola dengan menggunakan mikrometer skrup. Untuk yang pertama, kita akan mengukur panjang balok terlebih dahulu. Seperti ini, kita tarik, terus kita kasih masuk di tengahnya dan kita paskan dia. Di sini teman-teman lihat, ini sudah pas, saya kasih keluar baloknya. Teman-teman lihat, dari angka 0, 1, 2, 3, 6, dan seterusnya sampai 15 itu adalah skala atas. Dan angka 0, 25, 50, 75, dan kembali ke 0 itu adalah skala bawah. Nah, teman-teman, setelah tadi saya tarik kasih keluar baloknya supaya kita lebih fokus ke sini, teman-teman bisa lihat untuk pembacaan skala atas, teman-teman lihat ada 6, 1 ada garis 1 itu bacanya 1, 2, 3. Teman-teman lihat ada 0. 0 ini bertepatan di antara dia berada di tengah garis 3 dan garis keempat. Berarti skala atasnya nilainya adalah, skala atasnya kita tulis 6,3. Itu baru skala atasnya. Sekarang kita lihat nilai dari skala bawahnya. Teman-teman lihat yang garisnya sejajar atau berhimpit dengan garis dari skala bawah, garisnya sejajar atau berhimpit dengan skala yang di atas. Kalau di sini saya lihat di angka di garis yang ini. Oke, itu berarti 25, 30, 35, 40. Nilai skala bawahnya 6,340 itu untuk nilai panjang balok. Setelah teman-teman dapat begitu, kita kan sudah dapat 63,40, berarti kita tulis di sini 6,340. Itu untuk nilai panjang balok. Teman-teman akan lakukan hal yang sama untuk lebar dan tinggi balok. Oke teman-teman, tadi kan sudah, setelah saya lakukan lagi, saya mendapat lebar balok 2,50 dan tinggi balok 2,50. Sekarang kita masuk ke silinder tabung. Untuk ketinggian silinder, ketinggian dari sini ke sini teman-teman bisa ukur kayak panjang balok.
Sedangkan untuk diameter luar dan bikin begini. Ini untuk pengukuran diameter luar. Seperti ini, kita baca nilainya. Cara bacanya sama saja kayak yang pertama, dari diameter tabung. Untuk pembacaannya sama saja teman-teman. Teman-teman lihat di sini angka 2 untuk skala atas ya, 2, terus 2,1, 2,2. Dia bertepat di garis yang 2,2. Berarti di sini kita tulis diameter luar dari tabung adalah 2,2. Itu baru skala atas. Teman-teman lihat lagi skala bawah yang garisnya sejajar dengan garis skala atas. Kalau di sini saya lihat yang sejajar ini angka 10 di ini, garis yang ini berarti 0 ke garis kecil 1 ini 5, yang ini 10. Yang sejajar adalah di garis 10. Berarti di sini saya tinggal tulis 2,2 10. Ini hasilnya teman-temannya 2,210. Untuk pengukuran diameter dalamnya sama kayak yang tadi, teman-teman kasih masuk seperti ini. Kasih masuk, terus teman-teman tarik sampai dia kuat. Tidak bisa, baru cara bacanya sama seperti yang tadi. Yang itu ada skala atas dengan skala bawahnya. Oke teman-teman, ini masih ada silindernya. Kita lihat nilainya. 1, ini ada garis panjang ini berarti 5, 6, 7. Garis 0 sejajar dengan garis 7 untuk skala utamanya, skala atasnya ya teman-teman. Skala atas biasa juga kalau teman-teman itu ada yang biasa disebut dengan skala utama. Jadi kita tulis 1,7 di sini di diameter dalam 1,7. Sedangkan untuk pembacaan skala bawahnya kita cari garis yang sejajar. Kalau di sini saya lihat yang ini teman-teman di depan angka 0. Ini kan 75. Berarti 80, 85, 90, 95. Berarti kita tinggal tulis di sini berarti nilai 95. Nah teman-teman, tadi kan ini kita sudah dapat untuk silinder tabungnya, diameter luar, diameter dalam. Silinder tabungnya tadi sudah saya lakukan lagi, dapat hasilnya 8,480. Sekarang kita masuk ke bola teman-teman. Kita akan menggunakan mikrometer skrup. Pertama teman-teman putar dulu ininya sampai bolanya bisa masuk. Kalau sudah, teman-teman kencangkan sampai bolanya sudah tidak bisa bergerak lagi. Terus ini fungsinya untuk mengunci. Oke, sudah. Kita lihat di sini. Kita lihat ya teman-teman nilainya di sini. Nah teman-teman, untuk mikrometer skrup 0, 5, 10 ini adalah skala yang tidak bisa bergerak, sedangkan 0, 4, 5 kembali dan di bawahnya adalah 45, ini adalah skala yang bergerak. Untuk pembacaannya, teman-teman lihat di sini. 0 di bawah 0 ini adalah 0,5. Berarti 0, 0,5, 1, 1,5, 2 dan seterusnya sampai di sini. Untuk pembacaannya, kita lihat di sini. Ini kan 10, 11, 11,5, 12. Teman-teman lihat garis di sini, kan garis yang 12,5 belum termuncul kan? Berarti di sini nilainya adalah 12. Kita tulis di sini 12. Tadi kita dapat nilainya 12, berarti 12. Kita tulis. Habis itu kita baca lagi skala yang bisa bergerak, nilainya berapa. Di sini teman-teman lihat 45, 50, 55, 60. Yang tadi sudah kita bahas, skala yang bergerak dapat hasilnya 60 kan teman-teman. Untuk perhitungan mikrometer skrup, berarti teman-teman skala yang tidak bergerak dapat 12, kita tambah 0 di sini 12,0. Terus skala yang bergerak tadi kita dapat 60 teman-teman, berarti 0,60. Ini 0 ya teman-teman. Teman-teman tinggal tambahkan 0, 0 tambah 6, 21. Jadi nilainya 12,60 untuk diameter bola. Kita tinggal tulis di sini 12,60. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah ukur. Sekarang kita timbang massa balok, massa silinder dan massa bola. Untuk massa balok yang pertama adalah
Kita lihat di sini ada angka dalam satuan, di sini ratusan, dan di sini puluhan. Yang teman-teman harus itu adalah kasih sejajar garis yang di sini dengan garis yang di 0. Nah teman-teman, kita geser dulu ininya. Oh, dia masih di atas, berarti kita kasih kembali. Kita kasih pindah, ini 20 di bawah, kembali ke 10. Oke, sejajar. Di sini kita dapat ini kan 10 dalam satuan, dalam puluhan, dan satuannya adalah 7,2. Berarti 17,2 adalah massa dari balok. Nanti teman-teman akan melakukan hal yang sama untuk massa silinder, tabung, dan massa bola. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah proses percobaan dan pengambilan data. Sekarang kita masuk ke sistematika laporan. Di sistematika laporan ada 3 bagian, yaitu bab 1 terdiri atas judul, tujuan, alat dan bahan, proses percobaan, dan dasar teori. Ini semuanya teman-teman bisa ambil di buku penuntun. Untuk dasar teori, teman-teman tambahkan sedikit dari internet. Bab 2, hasil pengamatan, perhitungan, dan analisis data akan saya jelaskan sesudah ini. Bab 3 adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjawab dari tujuan teman-teman. Jadi kalau tujuannya ada 4, berarti kesimpulannya ada 4. Saran untuk lab, daftar pustaka. Jika teman-teman tambahkan dasar teorinya, berarti daftar pustakanya juga bertambah. Tabel pengamatan. Teman-teman bisa balik ke bab 2. Di bab 2 kan ada hasil pengamatan yang bagian pertama hasil pengamatan. Hasil pengamatan itu teman-teman tulis ulang tabel pengamatan ini. Di tabel pengamatan tadi yang pertama kan kita sudah ambil panjang balok, lebar balok, tinggi balok, massa. Tinggi tabung, diameter luar tabung, diameter dalam tabung, massa tabung, serta diameter bola. Kita sudah ambil datanya sama-sama. Di sini untuk tabel pengamatan di panjang balok ini ada P, LT, P kuadrat, L kuadrat, dan T kuadrat. Di panjang balok ini ada sigma P teman-teman. Teman-teman jumlahkan dulu semuanya untuk dapat nilai sigma P-nya. Begitu juga dengan sigma L dan sigma T. Jadi teman-teman jumlahkan. Yang ini tambah yang bagian kedua, tambah bagian ketiga, tambah bagian keempat, dan tambah bagian kelima, itu dapat nilai sigma T-nya. Begitu juga dengan sigma L. Dan untuk P kuadrat, berarti teman-teman yang 6,340 teman-teman kalikan dia lagi dengan 6,340 untuk dapat nilai di sini, nilai P kuadratnya. Begitu juga dengan untuk lebar dan tinggi balok ini. Lebar balok L kuadrat berarti nilai 2,50 pangkat 2, dapat hasilnya berapa teman-teman tulis di sini. Dan tinggi juga 2,50 pangkat 2, teman-teman tulis di sini. Begitu juga setelah teman-teman dapat hasilnya, teman-teman tambahkan dia untuk dapat jumlah P kuadratnya. Begitu dengan L dan sigma T kuadrat. Itu balok. Hal yang sama juga teman-teman lakukan untuk silinder tabung dan bola. Untuk yang bagian kuadratnya, itu untuk hasil pengamatan. Selanjutnya kita masuk ke perhitungannya. Di perhitungannya ada rumus percobaannya, nanti kita bagikan juga. Yang pertama volume balok. Di balok ini kita akan menghitung 3. Yang pertama volume, massa balok, dan rapat massa. Di volume balok karena kita pakai panjang, lebar, dan tinggi balok, berarti kita akan cari P rata-rata, L rata-rata, dan T rata-rata. Untuk P rata-rata yaitu sigma P per N. Sigma P per N ini nanti kalian tanya, sigma P dapat dari mana kakak? Sigma P dapat dari yang ini nih, teman-teman lihat. Dari P yang ini saya sudah kasih warna merah. Teman-teman tinggal kasih masuk jumlahnya berapa, teman-teman kasih masuk di sini. Teman-teman bagikan dengan N. N ini berapa? N banyaknya percobaan. Jadi kan tadi kita lakukan 5 kali untuk panjang balok kan. Berarti nilai sigma P-nya berapa? Teman-teman tinggal bagi dengan 5. Begitu juga dengan L rata-rata dan T rata-rata. Di sini saya sudah kasih warna teman-teman. Teman-teman bisa lihat nanti di tabel pengamatannya. Nah, tadi kan sudah P rata-rata, L rata-rata, dan T rata-rata. Sekarang kita akan masuk ke
delta P, delta L, dan delta T. 1/n, n di sini saya sudah tulis banyaknya percobaan. Karena kita lakukan 5 kali, berarti teman-teman tinggal tulis n sama dengan 5. Oke. 1/5 dibagi 5 sigma P kuadrat dikurang sigma P yang dikuadratkan per n kurang 1. Sigma P kuadrat teman-teman dapat dari mana? Teman-teman dapat dari tabel yang di sebelah, dari tabel yang ini. Nilai P, nilainya berapa? Teman-teman sudah dapat sigmanya, jumlahkan semua dapat sigmanya, baru teman-teman tinggal pindahkan ke sini. Begitu juga dengan sigma P. Sigma P dapat dari mana? Sigma P dapat dari yang ini teman-teman. Dari yang tabel di sebelah yang tadi sudah saya kasih tunjuk. Teman-teman tinggal kuadratkan dia, dapat hasilnya berapa. Ini dikalikan dulu, terus ini dikuadratkan, dapat hasilnya teman-teman kurangi, baru dibagi dengan 4. Kenapa 4? Karena 5 kurang 1. Begitu juga untuk setelah dapat hasilnya, teman-teman akarkan dia, bagi dengan 1/5. Begitu juga untuk delta L dan delta T. Di sini saya sudah kasih warna teman-teman, nanti teman-teman tinggal lihat di tabel pengamatannya. Warna-warna mana yang dimaksudkan. Jikalau delta P, delta L, dan delta T sudah, teman-teman tinggal masuk ke sini. P sama dengan P rata-rata plus minus delta P. P rata-rata dapat dari yang mana? Dapat dari yang di atas, sigma P per N. Delta P dapat dari mana? Dapat dari yang ini. Karena sini ada plus minus, berarti nilai P ada 2 teman-teman, yaitu P rata-rata yang ditambah dengan delta P dan P rata-rata yang dikurang dengan delta P. Begitu juga untuk lebar L rata-rata dan untuk lebar dan tinggi dari balok. Selanjutnya kita masuk ke V rata-rata, di mana P rata-rata kali L rata-rata kali T rata-rata. Dapat dari yang mana? Dapat dari yang di atas ini teman-teman. Tinggal teman-teman nilainya teman-teman kalikan saja untuk mendapatkan nilai V rata-rata. Nah teman-teman, kita masuk ke delta V. Delta V sama dengan akar L rata-rata kali T rata-rata kuadrat dikali delta P kuadrat ditambah P rata-rata kali T rata-rata kuadrat dikali delta L kuadrat ditambah P rata-rata kali L rata-rata kuadrat dikali delta T kuadrat. Nilai L rata-rata, T rata-rata, dan P rata-rata teman-teman bisa lihat dari hasil yang ini. Nilainya berapa, P rata-rata berapa, L rata-rata berapa, T rata-rata berapa, teman-teman tinggal kasih masuk. Untuk delta P, teman-teman bisa lihat hasil yang ini, yang dari atas. Begitu juga dengan delta L dan delta T. Setelah teman-teman selesaikan delta V, kita masuk ke V. V sama dengan V rata-rata plus minus delta V. V rata-rata dapat dari mana? V rata-rata dapat dari yang ini, delta V-nya dapat dari yang ini. Seperti yang tadi, berarti nilai V ini ada 2, yaitu V rata-rata yang ditambah dengan delta V, dan V rata-rata yang dikurang dengan delta V. Nah, setelah kita dapat V rata-ratanya berapa, sekarang kita masuk ke massa. Massa M sama dengan M rata-rata plus minus delta M. Nilai delta M di sini saya sudah kasih masuk teman-teman, 0,05. M rata-rata teman-teman dapat dari mana? M rata-rata berarti sama dengan sigma M per N. Sigma M dapat dari mana? Dapat dari yang tabel pengamatan di sebelah ini. Teman-teman jumlahkan semuanya dulu untuk dapat nilai sigma M-nya. Sama seperti yang pertama, berarti nilai N di sini adalah 5. Jikalau teman-teman sudah dapat M rata-ratanya berapa, teman-teman tinggal kasih masuk di sini. Berarti M sama dengan, karena ada plus minus, berarti M sama dengan M rata-rata ditambah delta M dan M rata-rata yang dikurang dengan delta M. Itu untuk perhitungan massa. Tadi kita sudah massa, sekarang kita masuk di rapat massa, di mana rho rata-rata sama dengan M rata-rata per V rata-rata. M rata-rata dengan rho rata-rata dapat dari mana? Teman-teman bisa lihat di perhitungan sebelumnya, yaitu M rata-rata dari sigma M per N dan V rata-rata dari sini teman-teman. Teman-teman kasih masuk nilainya saja. Setelah teman-teman dapat rho rata-rata, teman-teman masuk ke delta rho, di mana akar M rata-rata per V rata-rata kuadrat dikuadratkan dikali dengan delta V kuadrat ditambah 1 per V kuadrat dikali dengan 2/3 delta M kuadrat. Oke. Setelah teman-teman dapat hasil nilai delta rho-nya berapa, teman-teman masuk ke sini. Rho sama dengan rho rata-rata plus minus delta rho. Sama seperti sebelumnya, berarti nilai rho ini teman-teman akan dapat 2, yaitu
row rata-rata yang ditambah dengan delta row dan row rata-rata yang dikurang dengan delta row. Oke, itu untuk perhitungan balok. Nah, teman-teman, tadi kan balok sudah, sekarang kita masuk ke silinder. Rumus silinder sama seperti rumus balok, cuman ada beberapa bagian yang diganti. Kalau di balok kan tadi ini panjang, ini lebar, dan ini tinggi. Di sini kita ganti. Jadi, panjang kan rumus balok, P rata-rata sama dengan sigma P per N. Di sini kita ganti, jadi D diameter dalam rata-rata sama dengan sigma diameter dalam bagi dengan N. Perhitungannya sama saja, ada massa dan rapat massa. Dan untuk perhitungan bola juga sama saja, nanti teman-teman tinggal ganti nilai-nilainya. Ini sudah saya kasih warna, jadi teman-teman tinggal kasih masuk nilai dari perhitungan sigmanya berapa, teman-teman tinggal kasih masuk di sini. Yang terakhir tadi kan hasil pengamatan sudah, perhitungan sudah, sekarang teman-teman masuk di analisis data yang ketiga dari bab 2. Yang ingin saya teman analisis adalah ini. Ini kan kita pakai balok yang sama untuk mengukur, tabung yang sama untuk mengukur, dan bola yang sama untuk mengukur. Yang ingin saya suruh teman-teman analisis adalah kenapa kita melakukan pengukuran baru di sini teman-teman lihat nilainya berbeda. Itu yang ingin saya suruh teman-teman analisis. Itu saja untuk analisis data. Nah, bagaimana teman-teman? Percobaan 1, penentuan rapat massa dan literatur. Jikalau ada yang ingin teman-teman tanyakan mengenai perhitungannya, teman-teman bisa tanyakan di link Google Classroom-nya, oke?